Shalom, selamat pagi. Kita kembali bertemu di doa pagi online tentunya. Dia melihat kondisi yang ada dan saat ini tanggal 26 bulan Juni ya. Dan mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, karena di tengah-tengah kondisi yang ada, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, hari ini saya ambil renungan kita dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 15 aja. Ya, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Amin. Saya sebelum masuk ke Musa, ada satu cerita, yaitu seorang penyanyi namanya Julio Iglesias. Ya, Julio Iglesias ini seorang penyanyi, mungkin kalau seumur saya masih pernah dengar nama itu ya, tetapi kalau yang lebih muda sepertinya sudah tidak pernah dengar ya. Julio Iglesias ini seorang penyanyi senior yang cukup ternama zamannya ya. Dan yang menarik adalah Julio Iglesias ini sebetulnya dia tidak pernah punya cita-cita sebagai penyanyi. Dia dari muda, dari kecil sudah punya cita-cita menjadi pesepak bola profesional. Ya, dia ikut latihan di satu klub ternama, dia betul-betul serius untuk mendalami pesepak bola yang memang dia inginkan. Tapi suatu hari dia mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan ini membuat kakinya itu lumpuh selama 2 tahun. Dan tentu kaki ini adalah modal utama bagi pesepak bola. Sehingga ketika kakinya ini sudah tidak bisa lagi, tanda kutip, berfungsi seperti sedia kala karena kondisi kecelakaan yang menyebabkan dia lumpuh selama 2 tahun, tentu tidak mungkin dia melanjutkan karirnya di dalam dunia sepak bola. Tapi yang menarik, ketika dia sedang dirawat untuk pemulihan kakinya, seorang perawat memberinya gitar ya, untuk mengisi waktu supaya dia tidak terlalu lama termenung ya, karena zaman itu belum ada handphone, jadi nggak bisa YouTubean ya, jadi kasih gitar. Dan rupanya dari gitar itulah yang kemudian membuat dia menjadi seorang penyanyi ya, yang cukup terkenal pada zamannya sekali lagi. Tetapi yang menarik, coba perhatikan kasus kecelakaan dari Julio Iglesias. Bagaimana kecelakaan ini menjadi titik balik bagi hidupnya, yang semula dia punya cita-cita yang
yang mantap untuk jadi seorang pesepak bola, tetapi karena kecelakaan itu dia kemudian menjadi seorang penyanyi. Sekarang kita kembali kepada ayat yang kita tadi baca. Saya yakin semua kita sudah pernah mendengar kisah tentang Musa. Musa adalah anak Ibrani yang kemudian diasuh oleh putri Fir'aun menjadi seorang bangsawan. Tetapi ada cerita di dalam Keluaran 2 ayat 11 tadi sampai dengan 15 bagaimana Musa membunuh orang Mesir demi membela bangsanya. Dia membunuh orang Mesir dan ini berakibat dia harus lari karena Fir'aun ingin membunuh dia. Ini juga merupakan sebuah titik balik, sebuah kecelakaan yang membuat Musa yang dari kecil tentunya sudah dipersiapkan menjadi seorang bangsawan, menjadi seorang pemimpin di dalam kerajaan Fir'aun. Tetapi di titik balik ini, mau tidak mau, Musa harus meninggalkan semuanya dan dia menjadi seorang gembala di Midian selama 40 tahun. Dan tentu tidak hanya itu. 40 tahun ini adalah masa Musa dipersiapkan Tuhan sampai akhirnya Musa bertemu dengan Allah dan dia dipakai Allah untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Sama seperti Julio Iglesias, Tuhan membuat kecelakaan menjadi titik balik sehingga Julio yang tadinya dia ingin menjadi seorang pesepak bola profesional, dia harus tanggalkan semuanya dan menjadi seorang penyanyi yang tentunya jauh lebih sukses dari cita-cita dia semula. Musa yang awalnya dia dipersiapkan untuk menjadi seorang bangsawan Mesir, harus dia buang, harus 40 tahun menjadi gembala. Tetapi ini belum akhir. Musa dipakai Tuhan menjadi seorang nabi yang luar biasa. Dan saya yakin hari ini sepertinya 70% umat manusia di dunia tahu siapa Musa. Karena orang Yahudi, orang Kristen, juga orang Muslim tentu mengenal siapa Musa dan mengenal bagaimana kisahnya. Bagaimana Musa dipakai Tuhan dengan titik balik yang sepertinya sebuah kecelakaan. Coba kita lihat hari ini tanggal 26 Juni. Besok dengan terpaksa, dengan perhitungan yang matang, Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo meniadakan ibadah tatap muka. Kita kembali kepada kondisi pandemi awal ya, tahun 2020 bulan Maret, di mana kita melakukan ibadah secara online. Besok pun kita akan melakukan ibadah secara online yang akan dilakukan live streaming dari gereja. Sepertinya pandemi ini menjadi sebuah kecelakaan besar ya. Pandemi ini menjadi sebuah keterpurukan umat manusia. Saya melihat di berita bagaimana bisnis mulai hancur, bisnis pariwisata, bisnis perhotelan. Saya tahu ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang kehilangan pekerjaan, yang mungkin karirnya sudah karirnya sudah ditempuh, sudah dibangun sejak awal di bidang perhotelan, mungkin pariwisata, mungkin restoran, mungkin, dan setahun ini porak-poranda. Setahun ini sudah tidak ada lagi income yang masuk, bahkan ya semakin buruk. Sepertinya kecelakaan. Tetapi saya yakin ini adalah sebuah titik balik bagi umat manusia. Ini sebuah titik balik yang Tuhan tentunya rancangkan ini semua untuk membuat manusia semakin baik ke depan. Saya yakin ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Ketika engkau pekerjaannya hancur, habis, tidak ada lagi masa depan, mulai saat ini engkau sedang ada di titik balik.
mulailah minta kepada Tuhan hikmat untuk sesuatu yang baru. Dan seperti Julio Iglesias, seperti Musa yang kita baca kisahnya, tentunya apa yang Tuhan persiapkan di depan jauh lebih baik dari apa yang kita kira. Kita kira kita kehilangan sesuatu yang besar saat ini, tetapi sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih indah, jauh lebih besar. Tetap bertahan, tetap berharap kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya umat manusia saat ini sedang di dalam titik balik. Bagaimana mereka kembali mencari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ayo kita bersama-sama tetap bersyukur, karena di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihi Dia. Sekali lagi, banyak jemaat GIA Condrokusumo yang sampai hari ini pun masih positif COVID-19. Kita berdoa untuk mereka. Ada banyak jemaat Condrokusumo juga yang kehilangan pekerjaan, yang bisnisnya terhambat bahkan mati karena COVID-19. Mari kita berdoa, jangan biarkan iman mereka berpindah dari Tuhan, tetapi biarlah tanda kutip kecelakaan ini Tuhan pakai menjadi titik balik supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih mencari Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, sehingga hal-hal yang baik yang Tuhan sudah persiapkan bisa kita nikmati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang naik kasus COVID-19 di tanah air, tidak hanya di kota Semarang, kami berdoa Tuhan, ada banyak orang-orang yang kehilangan saudara-saudaranya yang terkasih, keluarganya yang terkasih. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, penghiburan, dan biarlah ini semua Engkau pakai menjadi titik balik, sehingga kami semua bisa semakin serius mencari Tuhan. Kami semua semakin serius mengandalkan Tuhan, karena kami melihat dengan mata kami sendiri bagaimana manusia tidak bisa berkutik di hadapan COVID-19. Dan hanya Tuhan satu-satunya tempat kami untuk datang dan berharap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan, baik pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan yang di kota Semarang, Engkau yang campur tangan. Kami tahu ada banyak keputusan-keputusan yang dinilai tidak memihak kepada rakyat, penutupan jalan, membubarkan kerumunan. Tentunya ini akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Tetapi biarlah Engkau berikan hikmat juga kepada masyarakat yang ada, bahwa ini semua harus diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19. Memang berat, tetapi biarlah ini semua kembali menjadikan titik balik bangsa Indonesia, kembali melihat kepada Allah, kembali melihat kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, karena hanya kepada Engkaulah kami bisa berharap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Condrokusumo secara khusus yang masih terkena COVID-19 dan dalam masa pemulihan. Kami bersyukur karena 9 orang kondisinya cukup baik, cukup stabil. Tetapi kami berdoa untuk 1 orang yang ada di rumah sakit. Kami yakin dan percaya, walaupun kami tidak menyebutkan nama, tetapi Tuhan yang Maha Tahu mengerti apa yang kami maksud. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan jalan yang terbaik untuk anak-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang tentunya sudah terpisah 1 minggu, 10 hari, sehingga tidak bisa bertemu dengan keluarganya, anggota keluarganya yang melakukan isolasi mandiri. Engkau juga yang berikan penghiburan. Tentu ini bukan hal yang mudah ketika seorang ayah harus terpisah dengan anaknya, seorang istri harus terpisah dengan suaminya, seorang ibu harus terpisah dengan anaknya.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga yang terus membuat kecelakaan ini menjadi sesuatu yang indah bagi pemulihan keluarga-keluarga dimanapun Engkau berada. Karena sepertinya ketika kami kehilangan, kami baru bisa menghargai orang-orang yang selama ini berada di samping kami untuk mensupport kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara ibadah live streaming yang akan diadakan besok. Engkau juga yang berikan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, akan ibadah kepada Engkau, sehingga dimanapun Jemaat Condrokusumo berada, kami bisa tetap berfokus kepada Tuhan di dalam ibadah online. Kami tahu Tuhan, bukan lokasi yang penting, tetapi relasi kepada Tuhan yang jauh lebih penting. Dimanapun kami berada, biarlah relasi kepada Tuhan tetap terjaga, sehingga walaupun kami tidak berada di rumah Tuhan, kami tetap bisa menyembah Engkau, kami tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pembawa firman besok, Bapak Aris. Engkau juga yang pakai hamba-Mu, sehingga bisa menerjemahkan apa maksud Tuhan dengan baik, sehingga kami semua yang mendengarkan ibadah online diberkati melalui pemberitaan firman, dikuatkan melalui pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur untuk banyak hal, dan biarlah Engkau terus membentuk kami, Engkau terus menumbuhkan kami, dan kami akan terus tumbuh di dalam Tuhan dan siap untuk berbuah tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Kami juga sudah menyampaikan doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau bukan Tuhan yang jauh, Engkau Tuhan yang dekat. Engkau yang mendengar segala doa kami, Engkau yang mendengar segala air mata kami, Engkau yang mengerti segala kesusahan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau yang akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan, dan kurangi keluar rumah, supaya COVID-19 cepat berlalu. Tuhan memberkati.